Wadi'ah. Wadi'ah itu artinya barang titipan. Jadi orang menitip sama dia. Kalau seandainya hilang, tanpa ada unsur ketaksiran dari dia, rusak, tanpa ada unsur kesengajaan kelalaian dari dia, nggak wajib ganti. Karena yadul muda, yadul amanah. Tangan orang yang dititipi adalah tangan amanah. Jadi seandainya seperti itu memang tak wajib ganti. Tapi begini, ini kan hukum syariat. Kita nggak tahu bagaimana hukum adat, hukum perdata, hukum pidana. Saya nggak paham-paham tuh istilahnya. Artinya kalau secara hukum syariat nggak wajib ganti. Kalau memang tanpa ada keteledoran, tanpa ada kelalaian. Tapi kalau lalai dia, pula duit 15 juta diletaknya di meja teras begitu aja, ya itu lalai, wajib ganti. Ini udah bagus-bagusnya diletak di tempat orang yang tak tahu, di tempat yang terjaga, hilang juga. Maka itu namanya lalai. Maka itu tak lalai. Kalau gitu tak wajib ganti. Tapi kalau ada lalai, wajib ganti. Nah. Orang kafir, kita wajib ghaddul basar kalau lebih daripada itu. Walaupun perempuan. Ini ada perempuan kafirah di depan wanita muslimah, mohon maaf, nyusuin anaknya, kan gitu. Ya udah, palingkan juga wajahnya daripada situ. Nah, itu tadi, palingkan juga wajahnya daripada situ. Sebagaimana mereka nggak boleh lihat, kita juga nggak boleh lihat. Kalau seandainya suami, udahlah pisah aja lah kita. Kalau itu pernyataan, bukan pertanyaan tuh. Kalau dia nanya tuh gini, ya udah kalau gini mau kau pisah, gitu namanya nanya. Tapi kalau seandainya ya udahlah, kalau begini pisah aja kita. Kalau saat itu dia ada niat cerai, bukan kosong begitu aja, maka itu hukumnya jatuh. Tapi kalau dia ragu, entah berniat entah nggak aku, hukumnya belum berniat. Udah gitu aja. Nah. Apa yang buat beliau bisa buat seperti itu tadi? Yastawi fi ainihi bainaz zahab wal madar. Sama di matanya antara emas dan batu. Apa yang bisa buat sama di matanya antara emas dan batu? Sama-sama dunia. Dunia mau emasnya mau batunya, itu nggak Allah pandang. Bahkan dia tahu betul bahayanya dunia, bahayanya emas itu sama dia. Jadi kata ulama, kenapa dikatakan dinar dan dirham? Ujungnya itu memang bahasanya dirham, karena memang dia menyebabkan ham. Ham itu artinya galau, gelisah. Dinar itu banyak yang masuk nar. Gara-gara dinar tadi. Jadi karena pahamnya bahayanya seperti itu, dia melepaskan itu seolah melepaskan sesuatu yang berbahaya dari dirinya. Nah itu tadi. Tapi tadi memang mau nggak mau, kadang datang juga tuh yang seperti itu jadi ujian. Nah, ya udah dia kasih aja sama orang, kayak nggak ada masalah sama dia ngelepas orang. Kenapa? Orang barang berbahaya gitu. Ini barang berbahaya. Dan yang kedua, dia merasa bahwa hubungannya sama orang itu lebih berharga daripada hubungannya sama duit. Ketimbang aku sibuk berdebat sama orang nih, kan gitu kan, tadi berdebat tuh tuduh-tuduhan, ya udahlah biar selesai aja. Biar aku kasih aja dia duit, yang penting aku tak punya duit tapi aku tak punya musuh. Nah itu tadi. Jadi bahasanya dia lebih suka hubungan sama orang terjaga walaupun hubungannya sama duit terputus. Kalau orang sekarang biar putus hubungan sama semua orang asal duit tak putus-putus. Kan begitu tuh. Jadi udah paham betul sama bahayanya dunia tadi. Apakah dia takut? Memang enggak. Kalau ditanya apakah dia tak takut miskin, tak ada sedikit pun dalam hatinya takut miskin. Kenapa? Apalagi beliau cicit Nabi. Nabi doanya gimana? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Bukan takut, minta. Nabi minta. Minta miskin. Kenapa begitu? Karena dikatakan di dalam riwayat lain, itu persis nih. Ketika Nabi berdoa begitu, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa syurni bizumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku di padang mahsyar sama orang miskin. Sayyidah Aisyah, waktu dengar Nabi nanya gitu, waktu dengar Nabi doa begitu, Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasul, kok gitu doanya?
Ya coba bayangkan ibu, suami ibu berdoa, ya Allah hidupkan aku miskin. Doa kok ngeri betul nih. Sayyidah Aisyah sampai nanya tuh, ya Rasul, doanya kok begitu? Maka apa kata baginda Nabi? Fa innal masakin yadkhulunal jannah qoblal aghniya bi arba'ina kharifan. Sesungguhnya orang-orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya dengan jarak 40 tahun. Jadi lebih dahulu 40 tahun, setelah orang miskin masuk surga, 40 tahun kemudian baru orang kaya masuk surga. Karena mereka pinginnya itu surganya gitu. Pinginnya akhiratnya. Kenapa nggak takut miskin? Nah, miskin sebentar daripada nunggu lama nanti di padang mahsyar. Nah, jadi itu. Tapi Sayyidah Aisyah tuh wajarnya ya. Jadi kalau seandainya ada istri-istri kita juga khawatir begitu, Sayyidah Aisyah aja pun khawatir sampai nanya, Rasul kok serem betul nih doanya. Rasul miskin ya kami miskin juga kan gitu jadinya. Sampai nanya Sayyidah Aisyah kenapa begitu. Tapi setelah dijelasin, mantap udah nggak ada masalah. Nah, sebenarnya bukan zaman sekarang aja, dari zaman dulu orang itu perlu duit. Dari zaman Nabi, apa yang nggak pakai duit? Semuanya pakai duit. Terus sekarang orang ada sekolah, Ustadz, ada sekolah yang gratis. Banyak masih ada sekolah yang gratis. Ada orang, ini saya jumpa ada orang, anaknya nggak sekolah. Diajarin sama ayah emaknya saja. Ada yang seperti itu kan gitu. Artinya begini, jangan takut miskin, tapi kalau ada rezeki manfaatkan untuk kebaikan. Ya ada rezeki sekolah, sekolahkan anak. Tak dapat rezeki, ya udah. Bisanya anak diajarin sendiri. Itu sikap yang paling baik. Tapi kita mungkin agak berat seperti itu. Kenapa? Kita akui kita masih cinta sama dunia. Nah kan gitu. Oh sekarang ini mesti usah, soalnya harus ada kereta. Ya kenapa harus punya kereta kan gitu? Yang nggak punya kereta juga bisa ibadah kan gitu. Jadi maka tergantung kitanya masing-masing. Ada orang, ini saya katakan, pergi ke Banten. Ada seorang ulama namanya Kiai Mufassir. Yang udah pernah saya ceritakan. Nggak punya apa-apa selain baju 2 lembar. Rumah gubuk. Makan yang dia tanam. Nah, makan yang dia tanam, minum dari air sungai. Nggak mau punya hubungan dengan yang syubhat-syubhat. Penghasilannya mana? Nah, itu aja yang dia tanam itu aja diputar-putar. Ya. Bisa dia hidup dan dia bisa fokus ibadah. Benar kata kitab tadi ini. Ketika orang begitu bisa meninggalkan dunia, sisanya apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Cuma kita belum ada di makom mereka. Jadi kalau wah kita kan butuh duit. Ada orang yang bilang nggak butuh duit. Ada yang bilang begitu. Nah, lu jadi kok makan pakai apa? Ya kalau ada makan. Sayyidina Abu Hurairah itu sampai tahan lapar. Lu nanti kalau seharian nggak makan, ya ditahan lapar. Gitu aja ya udah. Simpel itu tadi. Nah, saya soalnya di Pondok Kiai Mufassir itu saya jumpa orang tiap hari puasa. Tiap hari puasanya. Nah, ada orang begitu. Jadi bukan begitu. Bukan ketika kita nggak bisa, semua orang nggak bisa. Enggak. Banyak orang yang bisa. Wah, kayaknya berat. Ya, itu kan sama kita. Sama orang yang begitu biasa aja. Nah, jadi maka kenapa kita belum bisa bersikap seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin? Jawabannya satu, masih suka sama dunia. Udah, ngaku aja lah kita. Walaupun dengan segala macam alasannya ya. Oh namanya butuh namanya. Iya itulah alasan kita suka sama dunia itu. Nah, nanti ikuti kaji ini terus. Ini pun dibaca terus belum bisa ninggalin. Itu tadi. Nah, makanya itu tadi butuh thoriqoh ya. Selain apa ilmiah yang begini, butuh yang sifatnya amaliyah. Kalau memang betul pingin ninggalinnya, maka belajar sama orang yang udah ninggalin. Sama saya nggak bisa. Karena saya juga belum ninggalin semuanya. Cuma paling tidak, kita sadar bahwasannya kita berada di makom yang seperti ini. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Kalau mau pergi ke Banten, Pandeglang nama desanya Padarincang. Masih ingat saya lagi. Karena begitu berkesannya. Provinsinya Banten. Kabupatennya Pandeglang, kecamatannya Padarincang. Kalau udah sampai Padarincang langsung tanya aja mana pondoknya Kiai Mufassir. Nanti akan diantarkan, maka kita jumpa sama orang yang putus sudah dari dunia. Itu pun dia merasa belum putus. Bajunya cuma 2.
Kotor cuci pakai, udah gitu aja. Nah, saya jumpa tuh, ini baru orang yang masuk surganya gampang nih. Itu pun dia merasa masih betul-betul berhajat sama dunia. Dan dia tidak paksakan itu memang kepada keluarganya. Keluarganya rumahnya besar-besar segala macam, tapi dia milih tinggal di gubuk. Karena tahu makom orang beda-beda.